Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suarsono, nah ini kebetulan kita kan lagi ada di kandang nih ya, ada di kandang. Eh, Mudah-mudahan suaranya tidak terganggu sama suara angin ya, karena kita memang apa adanya lah ya kayak begini, nggak ada apa, nggak ada, belum ada mic-nya. Jadi vlogger abal-abal. Nah, kita sambil jalan-jalan ke belakang ya, ke tempat biasa kita ngambil video ya. Ada sedikit masukan dari para petani bebek. Ya, ada sedikit masukan. Cumannya saya masih belum banyak cerita ya. Untuk apa namanya, belum bisa nanggapin lah, masih minim ya, kemampuan saya belum maksimal gitu. Nah, maka dari itu ya tetap teman-teman tetap apa namanya, tetap disimak biar saya bisa ngebantu ke para petaninya ya, khususnya petani bebek gitu. Untuk tempat nih alhamdulillah sudah sangat mendukung untuk bebek ya, karena emang ini habitat bebek, mau bebek dewasa kayak mau bebek pemeri kayak, ini istilahnya udah habitatnya. Jadi tetap disimak yang dari alat tetes telur ya, yang dari alat tetes telur yang di rumah sampai nanti masuk ke sini nih, tuh masuk ke belakang saya. Ini ntar jadi bahan pakannya. Ini jadi bahan pakannya nanti ya. Setelah dipanen, bebek langsung kita lepas ke sawah. Jadi kita bisa meminimalisir biaya pakan. Cuma ada satu kendala yang bikin para petani itu sedikit mengeluh ya. Makanya simak aja keluhannya, kita sampein sambil kita ngeliat video bebeknya ya. Dilanjut, simak aja dulu ya, jangan di skip, jadi biar nggak biar nggak salah paham ya, karena kan di sini keluhan para peternak bebek ya. Tetap disimak. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan keluhan para peternak itu, jadi kayak begini. Sebenarnya kita juga butuh bantuan dari tangan pemerintah, ya, khususnya di bidang pertanian dan peternakan. Karena kenapa? Yang jadi kendala para peternak itu, mereka pas ketemu di saat musim dimana pakannya itu sangat langka gitu ya, karena memang di sini kan di video-video sebelumnya itu saya memang menggunakan pakan alternatif ya, dari udang, keong gitu kan. Nah terus sambil jadi sambil nunggu nyari keong ya di sawah. Cuman kan karena emang sawahnya juga udah mulai bunting ya sawahnya ya, padinya. Ini padinya itu mulai pada bunting, udah mulai mau tumbuh padi gitu. Nah, karena berbenturan sama petani, ya petani sawah lah khususnya, ya petani yang di sawah itu, mereka juga kan nggak mungkin dong istilahnya membiarkan keong berkembang biak di sawahnya, karena keong itu kan salah satu hama ya untuk di padi gitu.
mereka juga pasti ngasih obat gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang keluhan dari para peternak? Karena keluhannya itu cuman di pakan, balik lagi ke pakan. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya, itu pakannya biasanya kan kita pakai pakan alternatif. Cuman kita terkendalanya itu dengan penyimpanan. Satu, penyimpanan, terus kedua juga dari alat produksi untuk membuat pakan. Tuh. Karena terkendalanya di situ doang sih sebenarnya untuk alat pakan. Kalau misalkan emang udah ada alat pakan, ya insya Allah mungkin mereka tidak akan apa namanya ya, kekurangan dengan stok pakannya. Kalau misalkan dia pakai pakan pabrikan, itu nggak bakalan tutup biaya kos produksinya dari 100 ekor. Kalau seumpamanya biaya pakannya itu kilonya 12.000. Nah, sedangkan dari 100 ekor itu kan pakannya kurang lebih sekitar, dari 100 ekornya itu ya, dari 100 ekornya itu kurang lebih sekitar berapa ya? 25 lah, kurang lebih 25 kiloan. 200 ekor itu sekitar 25 kilo. 25 kilo karbohidrat, terus juga sekitar 15 kilo itu protein gitu. Kalau misalkan kita pakai biaya pakan, pakai pakan pabrikan, otomatis kan biayanya ngebengkak gitu. Untuk 10 kilonya aja kalau misalkan kali 12.000 ya udah ketahuan ya, sekitar 120.000 per hari. Nah, sedangkan kita dari bebek itu kalau dari 200 ekor, kalau bebek bebaya itu bisa nelor sekitar 180 ya kurang lebih. Nah, kalau misalkan bebek yang udah tua itu kurang lebih sekitar 70 atau ya maksimalnya itu sekitar 120 butir itu udah bagus, udah maksimal itu 120 butir ya. Nah, jadi kalau misalkan kita hitung-hitungan ke pakan pabrikan pasti nggak bakalan nyampe, pasti biayanya membengkak gitu. Nah, makanya kita pakai pakan alternatif. Cuman kendalanya yang tadi saya bilang, terkendala dari alat untuk memproduksi pakan tersebut gitu. Kalau misalkan kita udah ada alatnya itu, mungkin kita bisa nyetok di saat musim hujan, bisa kita stok gitu kan, dari pakannya yang sama gitu. Karena kan bebek itu nggak boleh diacak-acak untuk pakannya. Kalau seumpamanya sekalinya kita pakai udang ya udang terus, kalau sekalinya pakai keong ya keong terus, kalau misalkan pakai ikan ya ikan terus. Nah, kita kendalanya di situ doang kayak begitu. Kalau kita gonta-ganti pakan, nanti terpengaruh ke produksi telurnya gitu ya. Mudah-mudahan video saya ini nggak bikin rancu ya. Mudah-mudahan sudah dilaksanakan lah gitu ya.